Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Indi Alivia Putri dari PG PAUD UNESA akan menjelaskan tentang konsep matematika dasar anak usia dini. Apa itu matematika? Mustafa dalam Triwijayanti tahun 2011 menyebutkan bahwa matematika adalah ilmu tentang kuantitas, bentuk, susunan, dan ukuran. Yang utama adalah metode dan proses untuk menemukan dengan konsep yang tepat dan lambang yang konsisten, sifat dan hubungan antara jumlah dan ukuran, baik secara abstrak, matematika murni, atau dalam keterkaitan manfaat pada matematika terapan. Yang pertama, bentuk. Bentuk merupakan satu titik temu antara ruang dan massa. Bentuk juga merupakan penjabaran geometris dari bagian semesta bidang yang ditempati oleh objek tersebut. Bentuk juga memiliki bermacam-macam. Ada segi empat, segitiga, lonjong atau oval, persegi panjang, bintang, hati, wajik, dan bulat. Selanjutnya, contoh kegiatan. Yang pertama, permainan menyusun balok ke atas, seperti yang terlihat pada ilustrasi gambar. Kemudian, yang kedua, memasukkan berbagai macam bentuk geometri sesuai lubangnya, seperti yang terlihat pada ilustrasi gambar. Konsep yang kedua yaitu bagian dan keseluruhan. Bagian dan keseluruhan yaitu mengungkapkan relasi antara objek-objek dengan hubungan objek-objek itu sendiri atau unsur dari objek itu sendiri. Contoh kegiatan yaitu menghitung banyak boneka di balok A dan banyak boneka di balok B. Jadi seperti ilustrasi gambar di bawah, ketika anak menghitung banyak boneka di balok A, kemudian dia juga akan menghitung banyak boneka di balok B dan akan menambahkan jumlahnya. Misalkan pada balok A terdapat 3 boneka dan pada balok B terdapat 4 boneka. Kemudian mereka akan menghitung setelah 3, 4, 5, 6, 7 dan keseluruhannya adalah 7. Konsep yang ketiga yaitu kemampuan spasial. Spasial merupakan proses mental dalam mempersepsi, menyimpan, mengingat, mengkreasi, mengubah, dan mengkomunikasikan bangun ruang. Contoh kegiatan yaitu bermain membentuk rumah-rumahan atau bangunan lain dengan cara menyusun balok, seperti yang terlihat pada ilustrasi gambar di bawah. Konsep yang keempat yaitu membandingkan. Membandingkan adalah suatu proses di mana anak membangun suatu hubungan antar dua benda berdasarkan atribut tertentu. Contoh kegiatan yaitu memberi tanda silang atau X pada gambar yang lebih sedikit. Konsep yang kelima, set dan klasifikasi. Set dan klasifikasi adalah suatu proses yang penting agar anak dapat menggolongkan atau menyortir benda-benda tentang persamaan, perbedaan, keserupaan, kemiripan. Contoh kegiatannya yaitu yang pertama, mengelompokkan bentuk persegi sesuai dengan warnanya, seperti yang terlihat pada ilustrasi gambar di bawah. Kemudian yang kedua, melingkari gambar buah, seperti ilustrasi gambar di bawah. Konsep yang keenam yaitu seriasi. Seriasi merupakan kemampuan untuk menempatkan dua benda atau lebih ke dalam tata urutan tertentu, dari yang tipis ke yang tebal, dari yang terang ke yang gelap, dari yang halus ke yang kasar. Contoh kegiatannya, yang pertama yaitu mengurutkan gambar pisang dari yang kecil hingga besar, seperti yang terlihat pada ilustrasi di bawah. Kemudian yang kedua, mengurutkan gambar buku dari yang tipis hingga ke tebal, seperti yang terlihat pada gambar ilustrasi di bawah. Konsep yang ketujuh yaitu pola.
Pola merupakan bentuk atau model yang memiliki keteraturan. Pola dalam matematika memiliki arti suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Contoh kegiatannya, yang pertama, mengurutkan bentuk lingkaran berwarna hijau, kemudian bentuk lingkaran berwarna merah, begitu seterusnya, seperti yang terlihat pada ilustrasi gambar di bawah. Kemudian yang kedua, mengurutkan bentuk buah jeruk, kemudian bentuk buah tomat, begitu seterusnya, seperti yang terlihat pada ilustrasi gambar di bawah. Konsep yang ke-8 yaitu korespondensi satu-satu. Nah, kemampuan korespondensi satu-satu ini, anak memahami nilai atau kuantitas dari suatu benda sehingga anak dapat dengan tepat mencocokkan angka atau simbol 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya dengan objek sesuai dengan jumlah objeknya. Contoh kegiatannya yaitu mengajak anak untuk menunjukkan buah dan menyebutkan jumlahnya dengan lantang, seperti yang terlihat pada ilustrasi contoh, yaitu 1 stroberi, 2 apel, 3 jeruk. Konsep yang ke-9, angka. Angka adalah sebuah simbol untuk nomor, contohnya 3 atau 7. Digunakan pada bilangan paduan dari simbol, misalnya 37, untuk menggambarkan nomor bilangan bulat atau bilangan real pada notasi posisional di sistem bilangan. Contoh kegiatannya yaitu bermain menyusun balok dengan menyebutkan angkanya, seperti yang terlihat pada ilustrasi gambar. Konsep yang ke-10 yaitu angka dan simbol. Angka merupakan suatu lambang atau simbol untuk mewakili suatu bilangan. Sedangkan simbol merupakan suatu gambar, bentuk, atau benda yang mewakili suatu gagasan. Contoh kegiatannya yaitu dengan bermain permainan ular tangga sebagai media pengenalan angka dan simbol untuk anak. Konsep yang ke-11 yaitu berhitung. Berhitung merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak dalam hal matematika, seperti kegiatan mengurutkan bilangan atau membilang dan mengenai jumlah untuk menumbuh kembangkan keterampilan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yang juga sebagai dasar pengembangan kemampuan matematika maupun kesiapan mengikuti pendidikan dasar bagi anak. Contoh kegiatannya yaitu bermain permainan memancing sambil berhitung. Seperti yang terlihat pada ilustrasi gambar, ketika anak sudah berhasil mengambil satu ikan, maka dia akan menyebutkan 1. Kemudian ketika anak tersebut dapat ikan lagi, dia akan menyebutkan 2. Begitu seterusnya hingga permainan selesai. Konsep yang ke-12 yaitu pengukuran. Pengukuran merupakan penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Contoh kegiatannya yaitu mengajak anak untuk mengukur panjang meja dengan jengkal tangan. Konsep yang ke-13 yaitu grafik. Grafik merupakan kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, kerucut, dan lain-lain. Contoh kegiatannya yaitu mengajak anak untuk memasukkan buah yang disukainya dalam wadah.
Jadi di sini guru atau orang tua bisa menyediakan wadah dan beberapa jenis buah. Kemudian mengajak anak untuk memilih mana sih buah yang disukainya. Kemudian ketika dia sudah memilih buah, kita ajak dia untuk memasukkan buah tersebut ke dalam wadah. Ketika permainan sudah selesai, kita ajak anak untuk menghitung berapa sih jumlah buah yang terdapat pada di masing-masing wadah. Setelah kita menghitung bersama-sama dengan anak, kita akan mengetahui mana sih buah yang paling banyak disukai oleh anak dan mana buah yang paling sedikit disukai oleh anak. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya.